Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur atas semua nikmat Allah kepada kita. Kemudian salawat dan salam untuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat asar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang sifat sombong. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di depan sahabatnya, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, Nabi berkata, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat sifat sombong. Atau dengan kata lain, selama masih ada sifat sombong dan kita mati dengan membawa kesombongan tersebut, maka kita tidak akan bisa langsung masuk surga seperti halnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalimat ini cukup jelas, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, bahwasanya selama kita membawa sifat sombong dan kita tidak menghapus sifat sombong itu dalam hati lalu kita meninggal, maka kita tidak akan masuk surga. Demikian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Nabi bersabda seperti ini, maka bertanyalah seorang sahabat Nabi. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasul, ada seorang pria, dia suka menggunakan pakaian yang bagus-bagus. Kalau dia menggunakan sandal, sandalnya pun mesti bagus, alas kakinya pun mesti bagus. Apa maksud sahabat tadi bertanya? Apakah orang itu sombong? Apakah orang yang menggunakan pakaian yang terbaik yang dia punya, alas kaki, itu adalah orang yang sombong? Kalau kita kembangkan lagi hadirin yang berbahagia, apakah orang yang tinggal membangun rumah yang bagus lalu tinggal di situ, orang yang membeli kendaraan yang bagus lalu kemana-mana dengan kendaraan tersebut, apakah itu adalah tanda kesombongan? Maka sahabat tadi maksudnya bertanya seperti itu. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merespon, menjawab pertanyaan tidak langsung dari sahabat tersebut. Bagaimana jawaban Nabi? Kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah, kata Nabi, dan dia, Allah itu mencintai segala bentuk keindahan. Artinya apa? Artinya jika ada orang yang menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan alas kaki yang terbaik, tinggal di rumah yang bagus, lalu mengendarai kendaraan yang bagus, atau makan makanan yang mahal, maka itu bukan termasuk tanda-tanda kesombongan. Begitu kata Nabi. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan Allah mencintai segala bentuk keindahan. Artinya hadirin yang berbahagia, bahwasanya ciri-ciri kesombongan itu tidak bisa dilihat dari bagaimana seseorang berpenampilan, bagaimana pakaian yang dipakai oleh orang. Kita tidak bisa menilai orang itu sombong dari sisi itu. Justru itu bagus jika dia tampil dengan baik. Maka dengan kata lain, orang yang berpakaian terbaik itu tidak bisa divonis sombong.
Maka pemahaman kebalikannya, hadirin yang berbahagia, orang yang berpakaian sederhana pun belum tentu dia tidak sombong. Nah, begitu logikanya atau mafhum mukhalafahnya. Jika orang yang berpakaian dengan pakaian terbaik itu belum tentu dia sombong, maka orang yang tampil sederhana, bajunya murah, celananya murah, sepatunya murah, belum tentu pula dia tidak sombong. Begitu Nabi mengajarkan kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan penjelasannya. Kata Nabi, al-kibru batarul haq. Yang dimaksud dengan sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Kita masuk ke hal yang pertama, menolak kebenaran atau batarul haq. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan nasihat dan kita tahu nasihat itu adalah betul dan benar, tapi kita tolak dan tidak kita terima, maka itu kita sombong namanya. Walaupun kita orang yang berpenampilan sederhana. Nah, selama kita menolak kebenaran, tidak mau patuh terhadap kebenaran, sementara kita tahu itu betul, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi keraguan, tapi kita tolak, maka itu kita sombong namanya. Maka berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, jika ada sifat ini dalam hati kita, maka kita tidak bisa masuk surga jika kita tidak bertaubat. Maka dalam kejadian sehari-hari ada banyak momen di mana orang itu menolak kebenaran. Misalnya, dia dinasihati oleh orang yang umurnya di bawah dia, atau hartanya di bawah dia, atau pangkatnya di bawah dia. Maka dia tidak mau mendengar nasihat tersebut. Maka ini adalah bentuk kesombongan, dan ini berbahaya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sombong itu ciri-cirinya adalah meremehkan orang lain atau ghamtun nas. Dan ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Orang itu kadang-kadang menolak kebenaran, menolak nasihat dari orang lain karena dia meremehkan orang lain. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Maka hadirin yang berbahagia, kalau kita cari-cari apa sebenarnya dosa pertama yang terjadi, yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, maka kalau kita baca Al-Quran, maka dosa pertama itu adalah dosa sombong. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud atau menghormati Nabi Adam, dia menolak. Kemudian ditanya oleh Allah, ma manaka antas juda iz amartuka. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lalu jawaban iblis adalah, ana khairum minhu. Saya itu lebih baik daripada Adam. Kenapa iblis merasa lebih baik? Lalu ada penjelasannya. Iblis berkata, khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam itu engkau ciptakan dari tanah. Artinya apa? Iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dan dia menilainya dari sisi materi saja. Dan karena merasa lebih baik itu, dia menolak perintah Allah. Masuk kepada ciri kedua. Ciri pertama, batarul haq. Dia menolak perintah Allah, tidak mau menerima perintah Allah. Maka terusirlah iblis dari surga, dan selebihnya adalah kejadian-kejadian yang kita alami di dunia diawali oleh dosa seperti itu. Hadirin jemaah solat asar yang berbahagia, maka sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang cukup jelas di sini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, jika kita meninggal dengan membawa sifat sombong tersebut, maka kita tidak akan masuk surga. Barangkali kita tetap masuk surga pada akhirnya, tapi kita lebih dahulu dibersihkan di api neraka, dan ini tentu bukan pilihan yang menarik bagi kita. Lalu kemudian, ciri-ciri kesombongan tersebut tidak bisa dilihat dari sisi penampilan, karena dia bukan urusan fisik.
sombong itu letaknya adalah dalam hati. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, dia tahu itu betul, itu sombong. Yang kedua, dia meremehkan orang lain, itu sombong. Maka hadirin yang berbahagia, demikianlah pembahasan hadis Nabi Muhammad SAW supaya bisa kita amalkan bersama-sama. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.